Baik Kak, kita mulai saja ya Kak ya. Lebih cepat kan lebih baik. Intinya 1 JP sudah terpenuhi itu aja udah cukup Kak. Baik, selamat siang kakak-kakak semuanya. Apa kabar Kak? Ya, kabar baik, Kak. Oke, Kak, mau tahu ndak ini jimit keberapa? Tatap maya keberapa nih Kak? Kalau ada Yakin. yang tahu nanti, saya kirim pulsa 20.000. Ke 17. Apa Kak Ulia? Ke 17. Mantap. Nanti saya kirim Kak Ulia ya 20.000 ya. Bagi bagi. Oke, kita masuk ke jimit ke-17 Kak. Artinya tinggal 2 kali jimit lagi kakak-kakak sudah menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh perjuangan, dengan pengorbanan, dengan semangat kakak-kakak yang pastinya untuk mengembangkan diri, yang khususnya untuk profesi kakak masing-masing lah sebagai seorang pendidik seperti itu. Harapan saya bahwa kakak-kakak semua itu tetap semangat Kak. Ya seperti inilah memang situasinya bahwa kita sebagai seorang pendidik itu tidak bisa juga berdiam diri. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya sehingga kita tidak ketinggalan. Dan satu sih Kak, kalau bagi saya bahwa ikut-ikut seperti ini tuh, seperti pertanyaannya Kak Desi waktu itu, artinya menambah value kita gitu. Bukannya kita mau sombong, kita punya kemampuan, kita punya ya peningkatan lah seperti itu, tapi setidaknya kita itu berharga lah di mata teman-teman. Kemudian kita juga dapat berbagi praktik baik kepada teman-teman. Itu sih tujuannya Kak, tidak lebih dari untuk apa ya, untuk kesombongan atau apa, tidak Kak. Itu sih motivasi saya dan harapan saya juga motivasi itu muncul dengan kakak-kakak semua. Bukan hanya sekedar formalitas, tapi dijadikan profesionalitas seperti itu Kak. Baik, sebelum kita panjang lebar nih Kak, supaya kegiatan kita dapat berjalan dengan baik, kita awali dengan berdoa. Minta Kak Lia lah ya untuk pimpin doa kita hari ini supaya semakin semangat. Suaranya kecil Kak. Halo, Oke, udah siap. Ya. Sepertinya lagi hujan, Kak. Sebelum mulai kegiatan hari ini, ya kegiatan lancar, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Lia untuk doanya. Semoga apa yang kita harapkan bersama itu dapat kita raih juga lah ya Kak untuk karir kita ke depan. Dan juga tetap bahwa ya tujuan utamanya selain karir, kakak-kakak juga dapat berbagi atau ya meningkatkanlah tempat di mana kakak-kakak semua berkarya. Siapa sih yang tidak mau karirnya cerah seperti itu kan Kak ya, karirnya baik kayak gitu. Tapi tetap juga ditanamkan bahwa semuanya itu untuk kebaikan bersama seperti itu. Baik Kak, saya share screen dulu apa saja yang harus nanti kakak-kakak lakukan. Sudah munculkah PPT saya tampilkan ke kakak-kakak semua? Sudah, Kak. Oke, baik. Nah, Kak, di sini adalah rencana tindak lanjut Kak atau RTL. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, durasi kita ini hanya 1 JP nih Kak. Dengan moda daring atau sinkronus atau tatap maya yang kita kenal.
Baik, saya ucapkan dulu selamat siang, salam dan bahagia. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Semoga kakak-kakak semua diberikan kesehatan, diberikan rahmat, diberikan berkat yang berlimpah, sehingga apapun yang kakak-kakak lakukan itu dapat berdampak baik bagi sekeliling kakak, khususnya bagi profesi kakak ya, semua ya, itu yang terpenting. Jadi seorang pendidik sebenarnya tidaklah gampang, karena seorang pendidik juga harus belajar, terus kemudian mengembangkan diri. Jadi tidak bisa cukup dengan satu kali saja belajar, tapi tetap bahwa kita juga diminta untuk tetap rendah hati, seperti itu apa yang sudah didapatkan, sehingga karakter lagi kak yang muncul dalam diri kita gitu, bagaimana orang memandang kita, seperti itu. Intinya bukan untuk sombong, tapi sebenarnya untuk kebaikan bersama, seperti itu kak. Nah baik kak, karena ini jilid ke-17, artinya ini istilahnya nih, kalau buah ini udah siap mau dipanen nih kak. Tapi sebelum-sebelumnya kan pasti buah yang dipanen ini kan hasil dari kerja keras ya kak ya. Kakak menyiram, kakak memberi pupuk, kemudian kakak rawat tiap hari. Nah itu kan perlu tenaga, pikiran, nah pengorbanan seperti itu. Nah oleh karena itu di kesempatan ini kakak-kakak semua bisa menenangkan hati dan pikiran, fokus dulu dengan kegiatan kita ini, fokus untuk belajar, munculkan rasa untuk bersyukur, kemudian ingin tahu, dan kebajikan. Nah, kebajikan ini nilainya luas ya kak ya. Itu bisa diartikan bahwa ya kembali lagi ke profesi kita masing-masing sebagai seorang pendidik. Memang tidak mudah menjadi seorang pendidik, apalagi seorang pendidik ini sebagai role model. Salah saja kita, atau misalnya jelek saja kita, atau perilaku kita saja udah jelek, itu pasti siswa udah tidak percaya dengan kita, atau mungkin publik lah secara umum tidak juga percaya dengan kita. Nah, karena itu sebagai seorang pendidik kita memang harus menjaga kode etik itu kak, sehingga ya kita kembali lagi lah pada profesi yang dimana guru itu digugu dan ditiru. Apapun bentuknya, ya tetap guru itu menjadi role model lah bagi peserta didiknya. Kita juga sudah tadi doa bersama. Nah, kemudian kita kembali ke kesepakatan bersama kita. Yang pertama, harapannya kakak-kakak yang tidak ada kesibukan hari ini bisa fokus dan menyalakan kamera kak, sehingga kita ya kalau bisa dilihat 2 kali lagi kita nih jimit nih ya. Ya pastinya ada keterbatasan lah dalam kita mau berinteraksi, bertatap muka secara langsung seperti itu, mau apakah melalui jimit ataupun secara tatap muka langsung. Nah paling kita hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan seperti itu, tapi kan kita tidak bisa melihat ekspresi kakak-kakak, wajah kakak-kakak seperti itu, sehingga ya pasti akan ada rasa rindu, rasa memori-memori yang sebelum-sebelumnya sudah kakak-kakak lewati ya. Kakak tertawa, kemudian kakak capek dan lain sebagainya, itu pasti tetap ada kak. Kemudian mematikan mikrofon saat tidak berbicara atau bertanya seperti itu. Kemudian hadir seutuhnya, ini juga penting kak, sehingga pembelajaran kakak itu lebih bermakna dan lebih kompleks lah kayak gitu, sehingga tidak ada informasi-informasi yang terputus yang kakak terima. Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah wajar. Jadi kalau kakak-kakak ada gangguan teknis,
boleh diinfokan di grup sehingga kita bisa sama-sama saling tahu dan bisa memberikan solusi jika memang bisa saling membantu seperti itu. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita ini ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar tuh 5 menit. Kemudian sudah kita lewati itu ya Kak, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL itu pengantar tugas, kemudian tugas RTL, penilaian, dan lini masa itu 20 menit, dialog atau diskusi dan tanya jawab RTL itu 7 menit, dan penutup itu 3 menit Kak. Oke, kita mulai dari pendahuluan. Nah, di sini kakak-kakak ditampilkan nih level persiapan belajar kakak-kakak kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 itu berapa Kak? Boleh ketik atau tulis di kolom chat Kak. Level belajar kakak sampai sekarang ini itu sampai pada tahap angka berapa? Angka saja Kak. Oke, sebentar saya cek dulu. Kak Lutfi, halo Kak Lutfi. Iya Kak, Kak boleh berbagi tidak Kak, apa alasan kakak, level belajar kakak sehingga sampai saat ini itu 8 Kak? level persiapan saya 8 karena memang saya udah siap sih Kak untuk belajar. Selain itu Oke. karena ketidaktahuan juga, jadinya ingin ada rasa ingin mengembangkan diri seperti yang saya sampaikan. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Berarti ada motivasi dari dalam lah ya Kak ya, bahwa Iya Kak. bahwa penting untuk apa ya namanya ya, mendapatkan informasi, penting untuk mengembangkan diri juga. Nah di sini nih kalau saya lihat di kolom chat nih rata-rata nih 7. Boleh Kak Jul berbagi juga Kak Jul tahap persiapan belajar kakak nih pada level 7 nih. Boleh disampaikan Kak mengapa kakak menuliskan angka 7 Kak? Kak Jul, Oke Kak, udah kedengaran suara saya Kak? kedengaran Kak, jelas Kak. Sebenarnya saya siap Kak kalau untuk namanya belajar nih, ya karena kan mendapatkan ilmu ya Kak. Tentunya kalau dihitung level sih sebenarnya 100% Nih. saya Kak pengen belajarnya. Punya Tapi saya kapal nih liai itu. Apa namanya? kadang nih Kak Biasa rias di bentro gitu kan Kak. apa? Bentro Sono ada. limit, ada kegiatan juga, itu yang kadang Bukan apa ya, yang bukan ini. nggak serius Kak dalam menerima Yang pelajaran itu, Kakak nih. Atom. Nah, kemarin tuh Kak, saya tak bisa tuh Kak, tak bisa ngapa-ngapa tuh Kak, tak bisa buka kamera, tak bisa berbicara, karena kan ada kegiatan tuh Kak, tak bisa ditinggalkan lah Kak. Itu Kak, makasih Kak. Terima kasih Kak Jul untuk kejujurannya. Penting memang saat berefleksi kita tuh harus jujur gitu. Tapi ya itu lagi kembali pada profesionalitas kita Kak. Memang sebagai apa ya pendidik itu kita tidak bisa memilih dengan kegiatan-kegiatan. Ya pastinya kita dihadapkan dengan keputusan kan seperti itu Kak. Tapi tetap kembali pada komitmen bahwa apapun yang terjadi ya kita harus konsekuensi gitu Kak. Artinya ya kalau dari awal saya sudah memilih ini apapun yang terjadi saya juga harus bertanggung jawab seperti itu. Tapi tetap bahwa Kak Jul juga masih tetap di dalam Jimit, artinya Kak Jul juga sudah bertanggung jawab lah dengan konsekuensi kakak. Maksud saya komitmen kakak di awal seperti itu ya Kak Jul ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah berkomitmen dari awal, kemudian punya semangat dan motivasi dalam belajar. Baik, terima kasih kepada Kak Lutfi dan Kak Jul atas refleksinya mengenai level persiapan belajar.
Nah, baik Kak. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini bahwa kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita ke RTL Kak, kita mau refleksi awal dulu. Apakah kakak-kakak masih ingat gitu dengan materi-materi yang sudah dibahas sehingga nanti saat pelaksanaan RTL kakak-kakak tidak keliru, tidak salah melakukan seperti itu. Nah, di sini ada mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Sebenarnya kata proyek bagi kakak-kakak yang sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka itu sudah tidak asing lagi. Kakak-kakak semua, apakah ada yang sekolahnya belum melaksanakan kurikulum merdeka? Pasti sudah semua ya Kak ya? Nah, jadi kalau kata proyek ini pasti tidak lagi bingung lah, apa sih proyek itu? Seperti itu. Nah, di sini ada pemantik bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita kolaborasikan bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kak Irwin, boleh berbagi Kak dari pertanyaan ini? Singkat, padat, dan jelas ya Kak ya? Oke, Kak, dengar nggak suara saya? Sangat kedengaran Kak. Hari ini Oke. mantap nih sinyalnya. Sinyalnya bagus karena numpang tempat orang. Oh iya. Siap. Oke, Lanjut Kak, yuk. Oke, menjawab. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaborasi. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan yang namanya kegiatan kayaknya apa, kombel, tapi secara online. Nah, di sini dapat saya pelajari meskipun kami tidak bertemakan tentang olahraga, tapi di sini pembelajaran yang saya pilih tentang kombel saya itu tentang tutorial. Tutorial ini kan sebagai gimana kita sebagai pendidik juga juga bisa mengoreksi diri kita sendiri. Bisa dengan suara ketika di dalam kelas mungkin suara kita terlalu kecil, mungkin gaya kita belajar dalam saat misalnya senam itu bisa dilakukan dengan langsung atau bisa dengan pembuatan video. Itu jadi kalau pembelajaran tutorial yang saya buat biasanya itu dua kemungkinan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin suara kita yang lebih kecil sehingga peserta didik tuh kurang jelas. Kemudian ini berbahas tentang ini dulu ya Kak ya, pengalaman saya tentang kombel saya yang saya ambil. Oke, singkat, Kemudian padat, jelas ya Kak ya. oke, kemudian juga bisa tutorial ini sebagai pembantu dalam pembelajaran kita. Jadi kolaborasi yang saya lakukan bersama teman sejawat adalah bagaimana kita membuat kegiatan itu berdampak kepada peserta didik, itu yang paling penting. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Irwin. Artinya kakak setuju kan jika proyek itu dilakukan secara kolaborasi kan? Sangat setuju. Baik, itulah pentingnya komunitas belajar di sekolah kakak-kakak, bahwa kolaborasi dengan teman sejawat, dengan siswa, dengan orang tua dan pemangku yang sama dalam sekolah itu juga berperan penting Kak dalam kakak-kakak nanti melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian ada lagi nih, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Minta tanggapannya Kak Lukman. Halo Kak Lukman. Kak Lukman, halo. Baik Kak. Kak, boleh minta tanggapannya tidak Kak, seberapa pelibatannya komunitas di dalam komunitas atau rekan sejawat ini untuk meningkatkan kualitas belajar yang kakak sudah alami ini Kak? Kalau untuk keterlibatan dari komunitas belajar dan untuk efek pembelajaran peserta didik itu sangat berdampak sih Kak. Karena pada saat saya mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi sebelum itu, pada saat saya melakukan itu mereka sangat antusias sekali. Itu pada saat
tidak dikondisikan dan sebagainya. Yang penting kita arahkan. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita sampaikan. Yang ketiga, mereka melakukannya dengan sesuai dengan apa yang kita siapkan gitu. Jadi kan kalau misalnya saya kan pada saat itu melakukan diferensiasi proses. Jadi saya jelaskan prosesnya, tapi kalaupun ada siswa atau peserta didik yang ingin melompat ke level yang lebih tinggi, itu saya persilahkan, itu tidak masalah. Yang penting pengalaman yang dia dapat itu bisa membawa mereka have fun gitu belajarnya. Mungkin itu, Kak. Oke, baik. Berarti kakak juga merasa terbantu ya kak dengan rekan sejawat atau komunitas belajar di sekolah mengenai Sangat terbantu, Kak. ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kakak ya. Baik. Sangat terbantu. Kemudian yang ketiga, ini bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Boleh berbagi, Kak Tommy? Halo Kak Tommy. Halo Kak Tommy, apakah ada di Jimit sekarang? Oke, kayaknya lagi sibuk Kak Tommy ini. Kamu please lah, boleh kamu please. Muklis sibuk kali Kak. Ada acara keluarganya nikahan hari ini. Iya Kak, tapi buka kamera dia nih berarti bisa menyempatkan waktu. Ah, Halo, kamu mungkin please. nggak tahu kemana dia. Halo Kak Muklis. Nah, ini dia. Kak Uli aja lah. Kak, boleh Kak berbagi Kak tentang bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership ini Kak dalam penerapan PJBL Kak? Boleh Kak? Boleh Kakak kaitkan dengan yang ini Kakak, dengan apa RTL Kakak nanti tuh. Ya mungkin untuk yang voice ya mungkin di dalam keterlibatan siswa, kemudian menjadikan karakter siswa, jadi kita menjadi berkarakter lah. Kemudian juga melatih kepemimpinan dalam melakukan yang sudah dirancang di STL nanti secara tindak lanjut. Mungkin untuk kedepannya di dalam penerapan banyaklah berdampak kepada nanti pembelajaran pada peserta didik. Mungkin itu saja. Ya. Baik, terima kasih Kak Aulia. Nah, harapan saya bahwa nanti kakak-kakak membuat program itu harus tetap melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik Kak. Jadi jangan hanya serta-merta kakak buat sendiri gitu, tanpa mendengarkan suara murid, kemudian apakah murid setuju dengan program yang kakak-kakak nanti buat, kemudian bagaimana pelibatannya, ini juga penting Kak. Artinya kita mengajarkan peserta didik kita untuk diberikan tanggung jawab lah Kak, kayak gitu, atas program yang nanti sama-sama yang sudah dipilih, yang sudah disuarakan, sehingga mereka juga punya kepemilikan dari program itu. Harapannya bahwa kakak-kakak semuanya jangan melupakan ketiga kata kunci ini Kak, voice, choice, dan ownership dalam program kakak nanti yang akan kakak buat seperti itu. Nah, baik Kak, di sini ada tujuan di awal bahwa apa sih keterampilan pedagogik guru PJOK ini yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu pasti tentang paradigma perubahan diri. Nah, mungkin kakak-kakak yang dulu belum mengikuti kegiatan ini, ya, yang pembelajarannya masih berpusat pada guru, jadi apa-apa itu guru saja. Nah, dengan mengikuti program ini harapannya bahwa kakak-kakak ini sudah terbuka lah pola pikirnya, bahwa harapannya pembelajaran yang kakak rancang itu lebih berpusat kepada peserta didik. Tadi diingatkan kembali tiga kata kuncinya itu voice anak-anak, choice-nya, dan ownership-nya juga Kak.
sehingga keterampilan anak-anak itu lebih meningkat Kak, kebanding harus kita kita komando terus. Akhirnya kan mereka nggak mandiri kan Kak, kita harus perintah dulu, kalau nggak diperintah nggak tahu apa yang harus anak-anak lakukan. Nah, itu memang berat sih Kak, tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tapi percayalah pasti setiap prosesnya itu akan muncul lah pelan-pelan seperti itu Kak. Tidak di SD, dia akan melanjutkan ke SMP. Nah, bangganya nanti kalau di SMP-nya itu perubahan dirinya tadi itu sudah ada perbaikan kan, pasti tetap ditanya tuh dari SD mana nih, nah, kan kayak gitu. Setidaknya kan banggalah sebagai asal SD yang punya karakter baik, kemudian kemampuan dan keterampilannya baik, seperti yang sudah kita pernah bahas di tatap muka ya Kak ya, tentang perubahan diri. Kemudian juga bukan hanya sekedar peserta didik tujuan kita Kak, tapi juga menggerakkan rekan sejawat. Pasti di kelas di sekolah-sekolah Kakak mungkin ada yang namanya dilema lah ya Kak ya. Ada beberapa guru yang sulit sekali untuk digerakkan. Mungkin di sekolah Kakak juga terjadi seperti itu. Ada tidak Kak? Ada beberapa guru yang sulit sekali digerakkan, itu ada tidak? Sangat terjadi Kak. Nah itu kadang tuh alasannya tuh klasik sih Kak, atau simple sih. Misalnya nggak ada waktu, kemudian saya ini udah tua, artinya guru-guru senior biasa kayak gitu kan Kak. Nah, seharusnya kakak-kakak bisa menggerakkan rekan sejawat ini Kak dengan cara yang menarik sih Kak, tidak dengan paksaan gitu. Ya pasti kakak-kakak tahu lah bagaimana cara menarik perhatian guru-guru supaya mereka dengan situasi dan kondisi seperti itu yang memang kita tidak bisa hindari itu Kak. Kakak bisa menggerakkan untuk kumpul sekolah kakak. Nah, lanjut kita penyampaian RTL. Nah, jadi apa yang harus kakak sosialisasikan nanti atau diseminasikan di sekolah kakak masing-masing. Di sini ada pengantar tugas bahwa salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar ini adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Nah, salah satu yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler, Kak. Ya, artinya program yang terintegrasi dengan pembelajaran, ya, atau intrakurikulernya seperti itu, Kak. Nah, untuk itu kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut RTL yang mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, apa saja poin-poin penting dalam menyusun program itu? Jadi, sebelum merancang program atau kegiatan, ini kakak-kakak dihantar kembali nih Kak, visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada gurunya Kak ya. Sehingga ya itu tadi kakak buatlah, kakak bangun sikap voice, choice, dan ownership peserta didik kakak. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset. Nah, ini yang sudah kakak-kakak pelajari di awal. Artinya jangan sampai kakak terhambat gara-gara Kak saya enggak punya ini Kak saya enggak punya ini Kak. Nah, artinya kan kakak-kakak semua belum menanamkan yang namanya aset based thinking ya Kak ya, pemikiran berbasis aset. Nah, itu harapannya kakak sudah mulai dekatlah dengan hal seperti itu dan sudah mulai terbiasa untuk hal seperti itu. Nah, rencana tidak lanjut yang dikembangkan oleh kakak-kakak semua ini itu wajib bersama rekan sejawat Kak. Jadi manfaatkan kumpulnya Kak untuk membuat program. Nah, adapun penilaiannya, tugas ini meliputi A. Tujuan program. Jadi apa tujuan kakak membuat program itu tadi?
B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Apa-apa nih yang harus kakak lengkapi? Perencanaannya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana mungkin, ya, yang bisa kakak siapkan. Kemudian yang ketiga, keterlibatan komunitas, Kak. Jadi program ini bukan kakak sendiri yang merancang, tapi kakak juga libatkan. Kakak bolehlah diskusi kecil dulu, mungkin dari 1-2 orang gitu kan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kesepakatan bersama saat nanti menentukan bersama-sama di jadwal kegiatan kumpulnya, Kak, di sekolah masing-masing. Nah, kemudian yang D-nya rencana evaluasi program. Jadi setiap kali program atau kegiatan yang kakak lakukan itu harus tetap ada evaluasinya, Kak. Karena evaluasi juga penting supaya kita bisa tahu apakah program kita berjalan dengan baik, kemudian apa yang menjadi hambatan dan hal-hal apa saja yang dapat menguatkan program ini, seperti itu. Nah, keseluruhan aspek tersebut nanti saya akan cek, Kak, berdasarkan unggah tugas. Nah, jadi hal-hal apa saja yang harus kakak unggah? Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, harapannya adalah programnya bukan program yang sudah berjalan, Kak, tapi program baru. Sehingga lebih bervariasi lagi kan, Kak, yang nanti kakak akan siapkan seperti itu. Kemudian yang kedua, nah kan kakak nanti akan diseminasi nih, Kak, akan sosialisasi nih dengan kombelnya di sekolah. Buat notulen, Kak, dari kegiatan itu. Notulen dan catatan diskusi. Entah ada pertanyaan, entah ada tanggapan atau komentar, itu tetap ditulis, Kak, sesuai dengan RTL yang kakak buat, project yang kakak buat. Kemudian yang ketiga, nah ini, dokumentasikan kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Gitu, kan. Itu ada 4, nanti untuk lebih jelasnya akan saya kirim juga di grup. Nah, di sini ada motivasi nih, Kak, dari Sukan Ratnakar nih. Rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Jadi setiap proses yang sudah kakak rencanakan, setiap perencanaan yang sudah kakak rencanakan, itu pasti berkontribusi, Kak, untuk ke depannya. Sehingga kan ada persiapan seperti itu, kan. Nah, jadi RTL ini adalah tugas mandiri, Kak, bukan tugas kelompok. Jadi tugasnya tugas mandiri. Judulnya Rencana Tindak Lanjut RTL atau Perencanaan Berbasis Proyek Melalui Komunitas Belajar. Nah, tujuan pembelajarannya nih, itu kakak-kakak dapat memahami RTL yang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian ada aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini juga menjadi perhatian ya, Kak, jangan sampai kakak mengirimkan tugasnya melewati batas waktunya, Kak. Karena tanggal 23 ya, ini secara keseluruhan ya, Kak. Tapi kalau khusus RTL kan kemarin sampai tanggal 16 kan, Kak. 11 sampai tanggal 16 itu sudah boleh mengupload RTL-nya. Tapi nanti secara keseluruhan itu tanggal 23, sebelum tanggal 23 November, tugas-tugas kakak dari modul 1 sampai modul terakhir itu sudah di-upload. Yang masih kuning, yang saya berikan masih kuning, nah itu harap segera di-upload. Karena kalau sudah lewat tanggal 23, artinya sudah nanti, Kak. Jika memang masih ada yang belum mengabulkan, berarti menjadi pertimbangan untuk tidak lulus. Seperti itu, Kak, ya. Jadi sebelum tanggal 23 November semuanya selesaikan, tapi untuk RTL ini itu 11 sampai 16 November. Nah, di sini ada apa ya namanya, format kakak-kakak dalam melakukan diseminasi. Jadi bahan tayang yang nantinya akan kakak-kakak diseminasikan
itu boleh bentuknya PPT, Canva, yang menarik lah ya Kak ya. Harapannya sih tidak Word. Kalau Word kurang menarik gitu. Bagaimana kita mau menarik perhatian rekan sejawat kalau kita sendiri kurang effort gitu kan Kak dengan apa yang mau kita lakukan. Jadi buatlah semenarik mungkin. Harapannya ya sekurang-kurangnya PPT atau Canva Kak. Atau media lain lah boleh Kak. Asal tidak Word ya Kak ya. Itu harapan saya seperti itu. Dan kakak-kakak pun pasti inginnya bahwa tugas ini itu menjadi tugas yang baik lah, terbaik lah dari tugas-tugas yang dulu mungkin saya masih mengerjakannya kurang maksimal. Nah kali ini buat maksimal ya Kak ya. Nah bahan tayangnya misalnya kalau buat dalam bentuk PPT itu maksimal 9 slide Kak. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih Kak. Nah apa saja isi 9 slide-nya? Ini dia Kak. Yang pertama tuh judul program atau kegiatan. Nah ini slide pertama. Jadi nanti kakak tulis judul programnya apa atau kegiatannya apa. Kemudian latar belakang Kak. Artinya apa yang membuat kakak mau membuat program ini. Baiknya adalah segala sesuatu yang terjadi di sekolah kakak. Artinya bahwa ini masalah ini ada terjadi di sekolah saya nih. Sehingga saya mau mengangkatnya menjadi program dan ini menjadi solusi saya gitu untuk menangani masalah ini gitu di program ini seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tujuannya. Nah, ya pasti jelas apa yang mau kita buat, pasti harus ada tujuannya. Nah, tujuannya itu Kak harus memuat 3 itu tadi Kak. Yang pertama adalah choice, voice, dan ownership. Yang kedua adalah tujuannya untuk berkolaborasi. Dan yang ketiga tujuannya itu ya pasti untuk pombel sekolah kakak. Ya. Kemudian yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, misalnya kakak ini ada 3 nih tujuannya nih. Berarti capaiannya itu minimal juga 3 Kak. Kalau mau lebih dari 3 tidak masalah. Asal jangan pula tujuannya 3, tapi capaiannya hanya 2. Itu kan tidak relevan kan, tidak masuk akal kan. Kita tujuannya 3, tapi capaiannya hanya 2. Kan tidak logis lah seperti itu. Kemudian yang kelima, slide yang kelima yang harus kakak isi itu struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Misalnya nih, perannya apa? Misalnya kepala sekolah dalam program kakak ini perannya apa? Rekan sejawat perannya apa? Kalau kakak peserta didik jelas perannya apa? Kemudian jika kakak berkolaborasi dengan orang tua, perannya apa? Dituliskan juga. Atau ada kakak berkolaborasi dengan apa namanya ya? Misalnya masyarakat sekitar atau yang ada kaitannya juga dengan program kakak yang di luar sekolah juga dituliskan juga Kak struktur programnya. Kemudian yang keenam, slide yang keenam yang harus kakak isi itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah ini berarti isinya aset yang kakak miliki, apakah mendukung dengan program kakak. Kemudian siswa, ya hubungannya dengan aset lah ya Kak ya. Kemudian yang ketujuh, rencana evaluasi. Nah, evaluasi ini artinya kakak rencanakan program yang nantinya akan kakak buat. Apa saja yang harus kakak evaluasi. Ya Kak ya. Kemudian yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Berarti kakak harus juga menuliskan apa tantangannya jika program ini nanti akan dibuat. Kemudian, nah ini juga nanti akan saya kirim. Kakak juga akan lebih jelas lah melihatnya. Misalnya judul kegiatan tuh isinya tentang apa penjelasannya seperti itu. Kalau tadi kan saya hanya poin-poin pentingnya Kak. Yang ya ini dia Kak. Berarti 9 itu maksimal 9 slide. Berarti kan yang 9 ini mungkin pengantarnya Kak. Berarti ada 8 poin penting yang harus nanti kakak-kakak munculkan disosialisasi nanti, didesiminasi kakak-kakak nanti. Nah, ini ada aspek penilaian dari rencana tindak lanjut
yang akan kakak-kakak buat. Mulai dari tujuan program. Nah, ini ada 3 kan tadi Kak. Yang pertama mengarah berpusat pada peserta didik. Yang kedua menumbuhkan suara, nah yang tadi choice, voice, dan ownership. Dan yang ketiga bahwa program ini bisa terukur gitu Kak. Jangan sampai program yang kakak buat tidak ada hasil. Akhirnya tidak terukur apa yang mau saya capai nanti di program ini, seperti itu. Kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program Kak. Itu deskripsikan target peserta yang dilibatkan jelas dan cakupannya. Mulai dari kelasnya jenjang berapa, kemudian jumlah siswanya yang diajak itu berapa jumlahnya. Nah, itu lebih dideskripsikan dengan jelas Kak. Terus ada lini masa, perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Artinya jika kakak membuat evaluasi misalnya, nah itu udah kakak rencanakan berapa hari, atau misalnya pelaksanaan berapa hari, setiap hari apa saja. Nah itu harus secara rinci Kak, jam berapa, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Nah ini lebih diperjelas lagi Kak, tantangannya apa, kenapa tantangan itu bisa menjadi hambatan, seperti itu. Nah, dan rencanakan solusi dari tantangan yang sudah kita rencanakan juga solusinya, bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut. Kemudian yang C itu keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama nih, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Berarti asetnya Kak, aset apa saja yang sudah kakak petakan gitu untuk membantu kakak, mendukung kakak agar program yang kakak sudah susun ini dapat berjalan dengan lancar. Lebih detail ya Kak ya, jangan hanya bola misalnya kan, atau misalnya lapangan, tapi tidak dijelaskan bola itu untuk apa, lapangan itu untuk apa, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Nah, ini yang mau disampaikan Kak, jangan sampai peserta didik hanya sebagai objek. Jadikan peserta didik sebagai subjek, artinya ajak dia berpartisipasi dalam kegiatan itu. Dengan apa? Menyusun program, memilih program, merencanakan program, sehingga mereka merasa memiliki dengan program yang kakak buat, seperti itu. Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Nah, ini rencanakan komunitas apa saja yang mungkin bisa terkait dengan kakak-kakak sekalian. Seperti itu. Boleh kakak mengajak komunitas di Kombel lain juga tidak masalah. Tapi fokusnya pertama ini dengan komunitas belajar di sekolah ya Kak ya. Kemudian ada rencana evaluasi. Di sini ada lini masa evaluasi yang jelas yang sudah saya sampaikan tadi. Misalnya perencanaannya berapa hari, berapa minggu, kemudian kapan dilaksanakan, jam berapa, di mana, seperti itu. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Nah, apa saja sumber datanya yang sesuai dengan program kakak? Itu bisa disesuaikan nanti. Kemudian yang ketiga, teknik pengambilan data. Nah, teknik pengambilan data itu bisa dibantu dengan observasi, berarti dengan pengamatan. Ya, kemudian ada dialog atau wawancara juga boleh Kak, dan lainnya seperti itu. Nah, di sini ada lini masa rencana tindak lanjut Kak. Jadi mulai sekarang ini kakak sudah harus menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian di sini ada rentang 6 hari dari sesi pengantar. Berarti ini sebelumnya nih Kak ya, kan kita udah nih. Sebelum kakak-kakak semua sudah saya jelaskan, kan kita sebelumnya kan sudah membahas tentang komunitas belajar, programnya apa saja. Nah, itu ada 6 hari. Berarti ini sebenarnya sudah ini ya Kak, sudah dilewati ya. Nah, kemudian ada penilaian RTL. Berarti setelah unggah RTL. Kemudian baru ada umpan balik RTL. Nah, umpan balik RTL ini nanti kita akan jimit lagi Kak. Setelah 6 hari penyusunan RTL. Baik Kak, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Kak? Saya foto dulu nih Kak, supaya kakak-kakak bisa tahu tugasnya. Fokusnya yang ini ya Kak, fokusnya yang ini. Jadi diseminasi kakak, itu fokusnya ini. Yang 8 komponen program ini.
Ada yang mau ditanyakan kak? Boleh. Oke, Kak, mau nanya nih, kan bisa suara saya jelas nggak? Jelas kak, jelas. Mau nanya, kan di sini kan nanti tugas kita kan kayak sejenis buat video lagi nih, kan? Hmm. Nah, kalau misalnya Kak, makanya saya bertanya nih, kalau kita pakai Zoom gitu antar tombol kita atau gimana gitu, apakah boleh gitu? Jadi kita videokan gitu lewat Zoom atau lewat kayak sejenis ini Google Meet dan lain sebagainya gimana Kak? Makasih. Oke, langsung saya jawab ya kak ya. Oke, sangat boleh kak, itu lebih efektif lagi kan. Tapi harapannya bahwa saat Jimit itu ya tetaplah gimana ya, disampaikan tetap berpakaian yang rapi, yang sopan, dan ingat kak, nampakkan kameranya, jangan sampai tidak nampak. Artinya semua on kamera seperti itu kak, sehingga kakak ini real gitu melakukan sosialisasi itu seperti itu kak. Jadi tidak off kamera. Itu sih kak, gimana kak? Apakah sudah dimengerti? Oke Kak. Mau nanya lagi nih Kak. Boleh boleh kak. Kemudian mewakili kawan-kawan kan ya. Kan selain offline, online kan juga boleh nih tadi kan. Kemudian jumlah pesertanya, kemudian waktu atau durasinya gimana tuh Kak? Mohon petunjuknya Kak. Waktu dan Oke, baik. durasi. Oke, gini kak. Kalau untuk peserta itu semua peserta kumpul kakak. Gitu. Tapi jika ada sesuatu yang memang peserta dari kumpul kakak itu berhalangan hadir, ya enggak masalah kan. Intinya ya jangan ya hanya 1 atau 2 orang kak yang ikut sosialisasi kakak, itu bukan sosialisasi namanya. Itu Diskusi apa ya istilahnya ya, wawancara, kayak diskusi gitu. Yang namanya diseminasi itu kan berarti dalam jumlah yang banyak seperti itu kan. Nah kemudian kalau untuk waktu, intinya 8 slide yang kakak yang kakak sudah sosialisasikan itu sudah selesai. Jadi tidak ada batas waktu misalnya harus 30 menit atau 40 menit, tidak. Seperti itu Kak Erwin. Apakah ada lagi Kak? Terima kasih Kak. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain? Oke, Kak Lukman boleh. Mungkin izin Kak, mau nanya. Jadi ini kan RTL ini kan sesuai dengan proyek yang kita buat ya kemarin ya. Iya Kak. Ya. Yang kita rancang. Nah, apakah seandainya pada saat kita ingin melakukan RTL ini, pengambilan video dan sebagainya, apakah kan rancangan yang kita buat kemarin bisa berubah secara instan atau gimana? Soalnya kan kadang awalnya kan volley gitu kan, kadang mungkin kalau misalnya ini kurang, kita pikir rencana ini kurang berjalan dengan efektif gitu kan, apakah bisa diubah gitu dengan sedemikian rupa tanpa mengubah tugas yang kita udah kirim gitu? Makasih Kak. Oke. Langsung saya jawab ya Kak Lukman. Ya, boleh, boleh Kak. Kalaupun misalnya program yang mau RTL yang mau kakak buat ini adalah bukan yang kemarin kakak presentasikan, tidak masalah. Tapi kan berarti konsekuensinya kakak akan kerja 2 kali. Itu saja sih. Jadi bebas saja Kak. Kalaupun misalnya RTL yang mau kakak buat ini dengan program baru, terserah. Seperti itu. Tapi tetap dengan sesuai dengan model pembelajarannya Kak ya. Model gerak, kebugaran, dan SEM. Artinya kakak mengaplikasikan apa yang sudah kakak dapatkan. Jadi di luar dari itu jangan dulu Kak ya, sehingga kita bisa fokus. Gimana Kak Lukman?
Siap Kak, siap. Aman. Oke, baik. Kakak-kakak yang lain? Apakah ada yang mau ditanyakan? 10 menit lagi kita akan berakhir. Kak, saya nanya lagi Kak. Oke, lanjut Kak Edwin. Nah, kan gini, kan kita di sekolah ada kombel nih istilahnya. Nah, jika kita juga memasukkan teman-teman kita yang di kelompok satu ini, apakah boleh gitu Kak? Kan misal pakai Zoom nih, Boleh, Kak. pakai Google Meet gitu, boleh ya? Mhm. Boleh. Hmm. Boleh. Asal ini ya Sangat Kak boleh ya, berarti ya. tetap on kamera ya Kak ya, kalau pakai siap. Jimit ya Kak. Oh, berarti Oke, teman kakak-kakak yang satu lain? dengan misalnya berarti gini Kak. Misalkan saya yang orang pertama nih, nanti mungkin orang yang kedua, nanti selanjutnya si Kak Lukman misalnya. Mungkin kami jadi satu kelompok ini nih bikin sejenis seperti ini kayak Google Meet gitu, tapi nanti hasilnya direkam gitu. Apa boleh Kak? Jadi Ulangi, kami Kak, misalnya gimana, satu Kak? kelompok nih, kan misalnya gini Kak. Di satu kelompok kami nih kan ada jumlah 14 orang. Maksudnya Nah, di satu 14 kelompok, satu kelas kita ini. tapi nanti setiap individu tuh pasti menuangkan hasil mereka masing-masing gitu. Tapi dengan dengan satu kegiatan kayak Google Meet gitu. Apa boleh Kak? Yang mau saya tanyakan Kak, kombel sekolah kakak diikutkan nggak? Iya, Halo Kak Irwin. Macet lagi. ikut Kak. Mungkin itu tetap ikut Kak. Cuman nanti ditambah dengan teman-temannya misalnya kayak yang halo. Iya, lanjut Kak, lanjut. Halo. Lanjut. Nah gini Kak, misalkan kami ya kombel kami ini juga berperan aktif nih Kak, misalnya kan. Kita enggak tahu kayak Kakak bilang tadi entah ada kegiatan lain dan sebagainya. Terus saya juga mengundang teman-teman saya yang ada di grup kelompok satu nih gitu. Terus nah nanti kan di videokan gitu ya Kak ya. Nah, mungkin teman-teman lain juga sama gitu. Misalnya Kak Lukman Kak Lukman juga gitu melakukan dengan hal yang sama, tapi dia mempresentasikan dengan hasilnya masing-masing gitu. Oke. Nah, itu Kak. Bisa langsung saya jawab Kak? Boleh. Harapannya Kak dengan kombelnya sendiri. Karena nanti yang akan menolong kakak adalah kombel kakak. Bukannya Kak Lukman, bukannya Kak Aulia, bukannya Kak Lutfi. Kakak diminta untuk berkolaborasi dengan kombel kakak. Seperti itu. Kan kakak kan mau mensosialisasikan nih. Dan nanti dilakukan di sekolah kakak. Kan tidak mungkin kombel kakak tidak menjadi prioritas seperti itu. Jadi tujuannya tetap ke kombel sekolah Kak. Kalaupun misal kalau Kak Lukman mau ikut, Kak Lukman hanya sebagai pengamat saja. Gitu. Jadi tidak bisa mempresentasikan di sekolah kakak. Nanti tidak fokus lah gitu Kak. Nanti bingung nanti kombel kakak sebenarnya mana yang mau dibuat nih gitu Kak Erwin. Jadi fokus dengan kombelnya ya Kak ya, peserta kombelnya. Siap. Baik, yang lain Kak, kakak-kakak yang lain? Yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya rasa kakak-kakak sudah jelas semua apa yang harus dilaksanakan. Tadi sudah saya kirim di grup itu foto format tugasnya. Fokusnya pada 8 slide itu tadi, apa saja poin pentingnya. Nah, itulah nanti yang dikembangkan Kak. Dan penilaiannya bagaimana tadi juga. Serta alur prosesnya. Seperti itu Kak ya. Tommy mau nanya Kak. Oke, Kak Lia. Bang Tommy mau nanya dulu di grup. Ya, Kak Lia, suaranya kurang jelas nih Kak. Ada Kak Tommy Kak katanya nanya di grup, nanya di chat. Di chat mana nih? Chat WA atau di Chat Jimit katanya. Oh, Jimit. Ntar saya lihat dulu.
Tommy ngapa Tom? Lagi kirain Om ini. Iya Kak Tommy, boleh dengan guru mapel lain. Boleh. Boleh Kak Tommy. Kak Tommy harus kita balas nih ya. Boleh Kak Tommy. Kasih icon kasih icon lope-lope ya. Balas Mana nih? balas semua biar dia paham. Dah dikasih. Dah dikasih. Siap. Dah Siap, dikasih. ikut. Dah dikasih emot lope-lope nih. Ikut. Kak Uli ada pakai loping lagi itu. Oke ya Kak Tommy ya. Oke Kak. Nanti ini sebenarnya Kak ada di LMS. Jadi terakhir mengupload tugas itu 16 November. Tapi dari tanggal 11 sudah boleh Kak mengupload tugasnya kayak gitu. Oke Kak, kita akhiri ya Kak ya sesi kita hari ini bahwa kakak-kakak sudah merefleksikan pembelajaran di modul 3 dan juga memahami penugasan rencana tindak lanjut. Kalau misalnya ada hambatan, boleh kirim di grup ya Kak ya. Apa yang ditanyakan sehingga yang lain juga bisa tahu gitu apa hambatannya dan kita bisa saling memberikan solusi. Oke, kita tutup kegiatannya ini dengan beberapa pantun nih. Asik. Jangan lupa dibilang cakep ya. Kalau ladang banyak hama, Cakep. tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Asik. Hati masih ingin bersama. Tapi Cakep. waktu Mantap. bisa Cakep. satu lagi Cakep. bisa dicari dulu di Cakep. bawah. Jauh benar tuh Kak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke Kak, ini nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke Kak, terima kasih untuk partisipasinya. Kakak-kakak sudah meluangkan waktu selama 1 jam ini untuk bersama-sama kita membahas RTL yang akan kakak laksanakan. Tetap dicek ya Kak jadwal belajar mandirinya, jangan sampai terlambat. Dan saya ingatkan tanggal 23 November kami sudah rekon kelulusan. Jadi kakak-kakak tugas yang belum diselesaikan harus diselesaikan. Harapannya bahwa kakak juga mandiri dan bertanggung jawablah dengan komitmen di awal. Baik kakak-kakak, sebelum kita tutup, kita foto dulu bersama Kak. Dibukalah kameranya Kak bagi yang tidak ada kegiatan yang penting lah kayak gitu. Oh, Kak Apri ini sibuk dia dari beberapa hari ini. Izin dia. Yo. Gaya Kemana Pri ini? gaya apa nih? Pri kemana Pri? Gaya apa nih? Gaya sombong Jayo, gaya sombong. Satu. Ya. Gini. Apri ini berdua, Bang Ibin ini satu ruangan. Ada nak mengajak-ajak. Oh iya nih, kayaknya di kafe nih kayaknya. Betul Bang. Nih, Yuk, kita satu kayak- ruang. Kak, kita gaya sombong kayak gini Kak. Maka dia diam-diam. Yo Kak, yo 1, 2, gaya sombong Kak. 3. Oke, Kak Lukman bisa minta foto enggak Kak? Atau masih pakai HP? Saya ganti HP nih kan. Oke, siap. Satu aja lah ya Kak ya. Siap. Haji ya. Oke, kakak-kakak, terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan tatap maya kita tutup dengan doa. Minta Kak Apri untuk pimpin doa Kak. Udah lama nggak dengar suara Kak Apri ini. Yo Kak Apri. Nggak apa-apa. Yuk Kak. Apa juga? Pimpin doa Kak, pimpin doa. Oh,
Jangan pulang, Oke. jangan Nah, pulang. pantun balas pantun Kak Jimmy tadi. Balas pantun Kak Jimmy tadi. Ayo Kak Pri. Semoga hari ini pelajaran ini bermanfaat buat semuanya kawan-kawan. Semoga dapat ilmu yang baik semuanya. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Apri. Rindu benar dengar suara Kak Apri ini kan. Udah lama dia tidak berkomentar, ya sibuk dia dengan aktivitas lainnya. Tetap setia juga ya Kak dengan pendidikan kita ya Kak. Oke Kak. Sibuk dia Kak. Nah, Sibuk dia, Kak. dia sibuk cari cuan nih. Pokoknya nanti kalau saya ke Pontianak, Kak Apri harus traktir nih ya. Siap Kak, naik kapal Kak, gitu ya Kak. Oke, baik Kak. Sampai ketemu nanti. Berarti 1 minggu ke depan, kakak-kakak ini tidak ada jimit persiapan untuk RTL. Jadi harus dipersiapkan ya Kak. Minggu kedua lagi kita akan ketemu Kak ya. Jadi harapannya tidak mepet mengerjakan tugasnya Kak ya. Nanti kalau mepet tugasnya, menguploadnya juga nanti jika ada kendala seperti itu. Oke Kak. Sampai ketemu lagi ya Kak. Nanti akan dijadwalkan kembali ya. Siap. Oke. Bang Iwin, ada yang nak jalan tuh Bang Iwin. Sore. Ada yang nak jalan tuh Bang Iwin. Udah siap nak jalan, dah buka kamera siap. Nah, tuh, siapa tuh? Oke, saya Ada siap jalan. tutup ya Kak. Soalnya ada Pergi undangan. kelanjutan kegiatan.